Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, perhatikan ini, jangan di skip video ini. Karena saya akan berbicara sedikit tentang permasalahan yang mungkin sudah viral sampai ke seluruh Indonesia ya, ke seluruh pelosok Indonesia. Yaitu kasus tentang terbunuhnya Vina dan Eki ya. Kalau kita telusuri bahwasanya apa penyebabnya ini hingga sampai 8 tahun kasus ini belum kelar-kelar. Pastinya yang terjadi adalah ada backingan-backingan yang sangat luar biasa di belakang ini sehingga apa kasus ini sampai mengendap sampai 8 tahun. Coba kalau yang terkena kasus ini orang-orang kecil katakan ya, ini pastinya akan cepat tertangkap ini ya. Nah, dari sini kita tidak akan membahas tentang masalah Eki dan Vina, akan tetapi teman-teman perlu garis bawahi bahwasanya ketika kita sudah memiliki anak, maka tanggung jawab terbesar kita adalah mendidik anak itu agar paham tentang agama. Sehingga apa? Ketika orang tua hanya mendidik dengan sebuah materi saja, pasti dipastikan seorang anak itu hanya akan mendapatkan dunia saja. Sehingga apa? Adanya dengan uang tersebut, anak itu akan merasa kekurangan kasih sayang akan orang tua. Walaupun sesibuk apapun, kita wajib untuk menasihati anak kita, memberikan sebuah pelajaran yang terbaik, pendidikan terbaik terkait dengan masa depannya. Karena tanggung jawab orang tua ini tidak hanya di dunia saja teman-teman, tapi nanti sampai ke akhirat. Kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, bagi semuanya yang sudah memiliki jabatan tinggi mungkin di Indonesia ini, baik dari guru, ketua RT, sampai ke presiden, ingat bahwa kita punya tanggung jawab besar terhadap keluarga kita untuk bisa selamat di dunia dan tentunya di akhirat. Ingat, dunia hanya sementara, tapi akhirat adalah selamanya. Jangan sampai kita salah melangkah, sehingga apa? Efeknya adalah kita akan yang merasa rugi sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua wajib mendidik anak kita sebaik-baiknya dengan pendidikan agama, moral, adab, sopan santun, sehingga apa? Ketika mereka sudah dewasa, mereka sudah memiliki rasa tanggung jawab, rasa kemanusiaan, rasa solidaritas, sehingga apa? Mereka insya Allah tidak akan keluar dari jalur-jalur atau rel yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, ini menjadikan sebuah pelajaran besar bagi kita, seluruh bangsa Indonesia, terhadap kasus yang masih mengambang-ambang ini, yaitu kasusnya Vina. Sehingga apa? Mudah-mudahan ini cepat terselesaikan. Dan ini memberikan effort bagi kita bangsa Indonesia, mari kita bersatu sebagai umat Islam. Bahwasanya umat Islam itu kalau bersatu ibaratnya sebuah bangunan yang saling mengokohkan. Kalau ini tidak terjadi, maka bangunan itu akan runtuh. Oleh karena itu, kita kembali lagi mulai dari hal-hal yang terkecil, usaha-usaha kecil apapun yang kita miliki, otomatis kita dapatkan dengan cara yang halal. Jangan sampai kita memberikan anak kita makanan dengan cara yang tidak halal. Sehingga apa? Darah yang mengalir di dalam tubuh kita, tubuh keluarga kita, tubuh anak kita, ini akan memberikan efek yang sangat luar biasa nanti ketika dia sudah dewasa. Ingat bahwasanya setiap perbuatan sekecil apapun, sekecil biji zarah pun, Allah akan pasti membalasnya. Nah inilah. Ini yang paling menakutkan adalah dosa kepada manusia. Ketika orang berbuat baik kepada Allah, melakukan amal ibadah dengan baiknya, tapi masih ada dosa kepada manusia satu pun, nanti ketika dia mau masuk surga, ketika dia sudah melewati Shiratal Mustaqim, dia akan berhenti dulu di kontoroh. Kontoroh itu apa? Yaitu tempat untuk kisos, artinya pembalasan manusia kepada manusia ketika mereka berada di dunia. Oleh karena itu, ini menjadi pertanggungjawaban kita sebagai orang tua, bagaimana mendidik anak yang baik agar kelak selamat di dunia dan di akhirat. Anak yang baik akan membawa orang tuanya ke dalam kebaikan juga. Jadi kembali lagi,
Anak baik atau tidak baik itu tergantung dengan orang tuanya. Bagaimana cara mendidiknya? Mendidik dengan agama atau dengan uang atau dengan jabatan saja? Sehingga apa? Anak itu akan terasa hampa. Bahkan kita tahu sendiri, kita hidup di dunia ini ibaratkan seperti kita ini berada di rest area, teman-teman. Kita wajib untuk melakukan perjalanan selanjutnya, tidak boleh berhenti di situ saja. Oleh karena itu, sekaya-kaya apapun, kalau agamanya kurang, pasti ada kekeringan di dalam hatinya. Pasti itu. Pasti. Bahkan Rasulullah sendiri pun sudah menyatakan bahwasanya, kalaupun Rasulullah sebagai contoh bahwa beliaunya orang kaya, pasti semuanya orang-orang akan ikut kaya. Tapi kenapa kenyataannya Rasulullah SAW tidak ingin menjadi orang yang kaya? Kenapa? Semakin orang kaya akan menjadi tersiksa, menjadi kering hatinya ketika tidak adanya iman di dalam hatinya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama membenahi keluarga kita, memperbaiki adab kita kepada anak kita, memberikan suri tauladan yang terbaik untuk anak-anak kita, karena zaman ini bukan zaman yang sembarangan, teman-teman. Zaman ini adalah zaman yang sangat edan, zaman yang sangat luar biasa fitnahnya, sehingga kita mewanti-wanti kepada anak-anak kita untuk beramal soleh sebaik-baiknya, terutama kepada orang tua, akan menjadi contoh bagi anak-anak kita. Maka dari itu, apa yang kita tanam hari ini, kelaknya kita bakal yang akan menuainya. Kalau Anda semuanya menanam hari ini dengan sebuah keburukan, maka tinggal menunggu waktunya. Tapi ketika Anda semuanya menanam kebaikan, maka nanti saudara-saudara semuanya akan menuai hasilnya. Mudah-mudahan ini sedikit intermezzo, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, terutama orang tua terhadap anaknya, untuk menjadikan bagaimana keluarga ini menjadi keluarga yang samara, as-sakinah, mawaddah, warahmah. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Kalau ada unek-unek, silahkan teman-teman berkomentar di kolom komentar. Kita berdiskusi bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.